Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang musik era klasik. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tania Putri Zahira, absen 40. Nama saya Kifani Mentaring Prairi, absen 21. Nama saya Dewi Miranti Handayani, absen 9. Dan saya Devina Dwi Permata, absen 8. Siapa yang tidak kenal musik klasik? Menurut Frederick Bloom, pada tahun 1958, musik klasik itu adalah karya seni musik yang mengintikan daya ekspresi dan bentuk sejarah, sehingga tercipta suatu ekspresi yang meyakinkan dan dapat bertahan terus. Zaman ini dimulai dari tahun 1750 hingga 1820, dan berada di antara zaman barok dan zaman romantik. Kemudian, zaman ini ditandai dengan kembalinya gaya seni yang memerhatikan struktur bentuk dan komposisi musik, mengikuti kaidah-kaidah formal dalam mencapai kesempurnaan. Banyak komposer-komposer terhebat yang pernah ada di dunia musik hidup di era klasik. Sebut saja Wolfgang Amadeus Mozart dan Ludwig van Beethoven. Era klasik juga disebut sebagai era musik klasik Wienes atau Wiener Klasik dalam bahasa Jerman. Hal ini karena banyak sekali komposer yang berkarya di Vienna dan membentuk Vienna School. Para komposernya contohnya Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven, dan Franz Schubert. Ciri-ciri dan karakteristik musik klasik. Yang pertama, menggunakan instrumen musik sederhana. Artinya, instrumen musik klasik yang digunakan tidak begitu kompleks. Kedua, penggunaan ornamentik dibatasi. Penggunaan ornamen diperhemat pemakaiannya, sehingga tidak terlalu ditonjolkan. Ketiga, perubahan tempo dengan percepatan atau perlambatan. Jika terjadi perubahan tempo, bisa dilakukan dengan sebuah percepatan, accelerando, atau perlambatan musik dikenal dengan istilah ritardando. Keempat, menggunakan peralihan dinamik. Bisa dari lembut sampai keras, disebut dengan istilah crescendo, atau bisa juga dari keras menjadi lembut, decrescendo. Selanjutnya, didominasi alat musik gesek dan tiup. Meski jenis alat musik lain juga digunakan, namun kebanyakan yang digunakan adalah musik gesek dan tiup. Selanjutnya, pemakaian 3 akor nada. Pada musik klasik, terdapat 3 nada yang dibunyikan secara bersama atau homofik. Artinya, pada musik klasik umumnya menggunakan harmoni yang terdiri dari 3 nada yang dibunyikan secara bersamaan. Ketujuh, tidak menggunakan beat secara konstan. Musik klasik umumnya tidak menggunakan beat atau drum set secara konstan, yang menjadikan musik klasik gampang dikenali. Musik klasik juga tidak menonjolkan ritme dan harmoni pada lagu-lagunya. Yang terakhir, mampu meningkatkan IQ dan kinerja otak. Ada banyak fungsi musik klasik, diantaranya mampu meningkatkan IQ, meningkatkan perkembangan otak manusia, memaksimalkan kinerja otak kanan, menambah kemampuan daya ingat, serta meningkatkan respon fisiologis. Selanjutnya adalah alat musik era klasik. Pada kategori strings terdapat violin, cello, dan kontrabas. Kemudian pada kategori keyboards terdapat clavichord, fortepiano, dan harpsichord. Untuk woodwinds terdapat klarinet dan oboe. Dan untuk brasses terdapat ophicleide dan French horn. Piano. Instrumen piano muncul pada zaman klasik. Di tahun 1775, lahirlah piano seperti yang kita kenal saat ini, dengan ukurannya yang standar 32 yang dapat mencapai 7 oktav, suatu jangkauan yang tidak dapat dicapai oleh musik manapun. Dalam produksi suara, menurut dinamika yang dituntut, diatur melalui lemah lembutnya sentuhan jari serta pedal kaki. Salah satu pemain piano terkenal adalah Ludwig van Beethoven. Selanjutnya ada tempo atau rondo, banyak movement dalam sejumlah karya musik untuk piano, sonata, simfoni, konserto, dan musik kamar di periode klasik tahun 1750 sampai 1825. Salah satunya adalah dalam bentuk rondo, atau dalam bahasa Inggris round, artinya berputar. Istilah ini dimaksudkan sebagai karya yang memiliki tema utama yang akan hadir beberapa kali di antara tema-tema baru yang muncul.
Tema utama ini dihadirkan secara lengkap di awal karya, sementara tema utama berikutnya yang akan hadir biasanya berupa bagian yang tidak lengkap, tetapi kita masih merasakan sebagian tema utama rondo merupakan pengulangan beberapa nada yang menjadi ciri khas suatu lagu pada awal atau akhir lagu. Pada zaman klasik, muncul bentuk komposisi musik yang disebut sonata dan simfoni. Sonata adalah karya musik untuk pemain solo, sedangkan simfoni adalah bentuk orkestra. Yang pertama ada sonata. Sonata muncul pada abad 17 dan 18 dan diperuntukkan untuk karya musik instrumental. Sejak akhir abad ke-18, musik sonata masih terbatas pada instrumen piano dan instrumen musik solo lainnya. Sonata biasa digunakan untuk musik simfoni, kuartet gesek, dan karya-karya musik berdurasi panjang untuk instrumen solo. Sonata menjadi terkenal karena tokoh-tokoh seperti Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, dan Ludwig van Beethoven. Beethoven mengembangkan sonata berawal dari kegemarannya bermusik dengan piano dan biola. Sonata merupakan pilihan musik yang biasanya didengarkan di dalam kamar atau disebut musik kamar atau chamber. Sejak tahun 1790, Beethoven mengarang berbagai musik jadi sonata dan diikuti oleh banyak musisi lainnya. Dia menggabungkan jenis musik sonata yang tadinya hanya dimainkan dengan biola dan piano, kemudian dikombinasikan dengan berbagai alat musik lain dalam bentuk orkestra. Dan yang kedua adalah bentuk komposisi sonata. Karya musik yang terdiri atas 4 bagian atau satu kesatuan utuh, masing-masing dirancang dalam rangkaian tempo cepat, lambat, kemudian nuansa tempo seperti musik dansa, kembali lagi ke bagian 1 dengan tempo cepat sebagai penutup. Sonata terbagi atas 4 bagian, yaitu yang pertama adalah eksposisi, bagian yang menggambarkan suasana penuh semangat. Kuat eksposisi terbagi atas tema pokok, bridge, tema kedua, dan tema penutup. Dan yang kedua adalah pengembangan. Bagian ini mengandung uraian tema dari eksposisi dibentuk dalam motif-motif. Dan yang ketiga adalah rekapitulasi, yaitu sebuah pernyataan kembali ke bagian eksposisi tetapi menggunakan modifikasi tertentu. Pada rekapitulasi tema kedua dan tema penutup menggunakan tangga nada tonika, bukan kontras. Dan yang terakhir adalah koda. Koda merupakan penutup dari seluruh rangkaian bagian ini. Bagian ini biasanya diawali dengan dominan. Apabila awal lagu dalam mayor, dan apabila lagu dimulai dengan minor, dan berakhir pada tonik, tetapi apabila akhir sebuah sonata tidak kembali ke tonika, maka rangkaian tersebut disebut atonal. Dan di sini ada beberapa bentuk musik klasik, yaitu fast movement, slow movement, dance related movement, dan yang terakhir phase movement. Selanjutnya ada simfoni. Bentuk simfoni hampir mirip dengan sonata, hanya saja simfoni biasanya dilengkapi dengan bagian sisipan yang disebut minuet, trio, dan scherzo. Komposer musik era klasik. Yang pertama ada Franz Joseph Haydn. Franz Joseph Haydn 31 Maret atau 1 April 1732 sampai 31 Mei 1809 merupakan salah satu komposer Austria yang membawa pengaruh besar dari zaman klasik. Dia dijuluki Bapak Quartelgesek atau Bapak Simfoni atas kontribusinya di musik. Haydn menghabiskan banyak waktu sebagai musikus untuk keluarga Esterhazy di Austria. Franz merupakan saudara seorang komponis terkenal Michael Haydn dan seorang penyanyi tenor terkenal Evangelis Haydn. Haydn juga seorang teman dan mentor Mozart, bahkan seorang tutor Beethoven. Yang kedua ada Wolfgang Amadeus Mozart. Johannes Chrysostomus Wolfgangus Gottlieb Mozart lahir di Salzburg, Austria pada 27 Januari 1756. Ia merupakan salah satu tokoh penting yang membawa pengaruh besar pada zaman musik klasik. Semasa hidupnya, ia telah menciptakan sekitar 700 karya. Banyak yang diakui sebagai puncak simfoni, konsertan, kamar, piano, opera, dan musik paduan suara. Masa hidupnya berakhir pada 5 Desember 1791 di Wina, Austria, pada saat menginjak usia 35 tahun.
Beberapa karya terbaik diantaranya adalah Die Zauberflöte dan opera Don Giovanni. Karya-karyanya diurutkan dalam katalog Kochel Verzeichnis, dan karya Mozart dianggap sebagai mahakarya musik zaman klasik Giuseppe Fortunino Francesco Verdi. Yang ketiga ada Ludwig van Beethoven. Ludwig van Beethoven dilahirkan di Bonn, Jerman pada Desember 1770. Ia adalah seorang komponis musik klasik berkebangsaan Jerman. Hasil karyanya yang paling terkenal adalah Simfoni ke-5 dan ke-9. Juga lagu piano Fu Elisa. Ia dianggap sebagai salah satu komponis terbesar dan merupakan tokoh penting dalam masa peralihan dari zaman klasik ke zaman romantik. Semenjak masih muda, Beethoven adalah pianis berbakat dan populer di kalangan orang-orang penting dan kaya di Wina, Austria, tempat tinggalnya. Namun pada tahun 1801, ia mulai mengalami masalah pendengaran. Ketuliannya semakin parah hingga pada 1817, ia menjadi tuli sepenuhnya. Meskipun ia tak bisa lagi bermain dalam konser, ia masih terus menciptakan komposisi musik yang justru di masa-masa inilah ia menghabiskan karya-karya besar. Berikut adalah contoh-contoh musik klasik. Baik, itu dia tadi contoh dari musik klasik. Sekian presentasi kami tentang musik klasik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.